Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin wal muttaqin kullu amin wa antum bi khair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala wal masyayikh, para alim, para ulama, para sesepuh ini sepuh ingkang kula mulyakaken. Segenap jajaran takmir musalla Baitul Hidayah yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian halal bihalal yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Ramadan membentuk kula kalih jenengan untuk menjadi pribadi yang takwa. Oleh Ramadan kula kalih jenengan takwa. Yang sukses Ramadannya pasti dia menjadi orang yang bertakwa. Banyak arti tentang makna takwa. Salah satu di antaranya adalah takwa berasal dari akar kata wiqayatan, yang bentuk masdarnya adalah takwa, yang artinya menjaga, memelihara dan merawat. Jadi orang yang sukses Ramadannya adalah orang yang memelihara amal ibadahnya sampai di bulan Syawal, sampai 11 bulan ke depan. Amal ibadah kula kalih jenengan masih istiqomah. Orang yang sukses Ramadannya adalah orang yang menjaga amal ibadahnya. Mulai bulan Syawal sampai 11 bulan ke depan menjadi orang yang istiqomah. Orang yang bertakwa adalah orang yang merawat amal ibadahnya. Jangan sampai kula kalih jenengan ahli baca Quran karena Ramadan. Jangan sampai kula kalih jenengan ahli salat berjamaah karena Ramadan. Jangan sampai kula kalih jenengan ahli sedekah karena Ramadan. Di bulan Syawal sampai 11 bulan ke depan, ternyata amalan itu sudah tidak kita amalkan kembali. Berarti kalau itu yang terjadi, Ramadan kula kalih jenengan belum berhasil. Maka minggu-minggu yang terakhir di bulan Syawal, setelah kula kalih jenengan membuktikan istiqomah niku di hadapan Allah dengan jalan apa? Puasa Syawal.
Sebagai tindak lanjut puasa Ramadan kulo kalian jenengan, bulan Syawal ini ada sunnah Rasul yang sangat luar biasa, namanya puasa Syawal. Sampai Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadana summa atba'ahu syittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan berpuasa 1 tahun. Nah, niki sudah minggu yang terakhir. Ayo kulo kalian jenengan sing dereng puasa Syawal mulai besok dicicil. Sebab urusan silaturahim sampun mantun. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga enggak jadi masalah. Sing penting tasik bulan Syawal kulo kalian jenengan mengadakan halal bihalal. Ini artinya bahwa kulo kalian jenengan sadar bahwa kulo kalian jenengan makhluk lemah. Bahwa kulo kalian jenengan makhluk dhaif. Kita bukan nabi, kita bukan para wali, kita bukan para rasul. Kalau nabi dan para rasul punya sifat maksum, terpelihara dari dosa. Kalau para wali, zikirnya mampu menghantarkan dia menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena hatinya, lisannya selalu dekat dengan Allah. Sedetik pun tidak pernah mengingat yang lain kecuali Allah. Yang ada dalam hatinya cuman Allah. Nafas keluar Allah, nafas ke dalam Allah. Bahkan zikirnya melebihi hembusan nafasnya. Orang seperti ini wis gak kufur ngelakoni dosa. Niku para wali. Potongan kulo kalian jenengan beda. Maka Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu wa yazul. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang hilang, lepas. Maka orang Jawa mengatakan menuso, menu wongso, menus kakean dosa. Wajar nek kulo kalian jenengan kakean dosa sebab kita bukan nabi, kita bukan wali, kita bukan rasul. Maka Rasul menggariskan kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam pasti punya salah. Tidak ada satupun anak Adam yang tidak punya salah kecuali Kanjeng Nabi tidak punya salah sebab punya sifat maksum, dipelihara oleh Allah. Mau melakukan dosa ditegur. Kejadian yang menimpa ketika Ummi Maktum datang ke rumahnya sampai Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ummi Maktum seorang buta ingin bertanya masalah wahyu, tiba-tiba ada tamu dari kafir Quraisy, golongan kafir Quraisy, pemuka kafir Quraisy. Tiba-tiba Rasul membengkokkan wajahnya, malah tambah menyambut orang kafir Quraisy ini. Ummi Maktum gak direken. Menurut Rasulullah, Ummi Maktum bolak-balik renai kak popo wis aku tak orang yang jarang kesini tak dahulukan. Padahal di mata Allah, Ummi Maktum ini tanya masalah wahyu. Sementara orang kafir Quraisy ini tidak ada kaitannya dengan wahyu. Di mata Allah, Ummi Maktum ini lebih berharga daripada orang kafir Quraisy. Ditegur oleh Allah, ayatnya turun, abasa wa tawalla, ojo ngono Muhammad. Jadi mau melakukan dosa turun ayat, Pak. Lah nek ulo kula jenengan. Potongan gulo kali jenengan, apa yang turun? Bolak-balik dinasehati ngeten ae kadang-kadang lali, Pak. Nggih napa nggih? Maka wajar nih kulo kalian jenengan sering melakukan dosa, wajar. Maka orang yang paling baik kata Rasulullah bukan orang yang tidak punya salah. Orang yang paling baik bukan orang yang tidak punya dosa, tapi orang yang paling baik yang sadar dengan salahnya, yang sadar dengan kelemahannya, yang sadar dengan dosanya, kemudian dia mau minta ampun kepada Allah. Nah, dosanya itu wonten kali para dherek. Itulah kenapa kulo kalian jenengan perlu halal bihalal ngeten niki. Kalau ada yang bertanya, ada beberapa orang yang tanya pada saya, Ustaz, mana dalilnya halal bihalal? Coba sebutkan kepada saya dalilnya seperti apa? Ada nggak contoh dari Rasulullah halal bihalal?
Saya mengatakan kalau dalil Al-Qur'annya ada. Quran surah Ali Imran 112. Tapi kalau kejadian di zaman Rasulullah tidak usah, tidak ada karena di zaman Rasulullah sudah akur. Antara orang tua dengan anak sudah akur. Antara mertua dengan menantu akur. Antara tetangga kiri dan tetangga kanan akur. Sakniki. Berapa banyak di antara kulo kalian jenengan ada anak dan orang tua gak akur, tiba-tiba wong tua dadi wong liya dadi wonten apa boten enten? Yo. Kulo kalian jenengan tetangga kiri, tetangga kanan ngono yo gak nyopo. Persoalannya cuma sepele. Di zaman Rasulullah tidak ada. Sebab kalau di zaman Rasulullah punya salah, langsung minta maaf. Sekarang, bolak-balik dinasehati. Sampean lo sing salah. Coba po minta maaf. Sopo sing salah, dia sing salah. Gengsi yo. Gitu. Wonten apa boten enten? Ayo. Kalau di zaman sekarang dulu kalian jenengan tidak mengadakan halal bihalal, ngapunten para derek, dosa kepada sesama manusia itu lebih berat daripada dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah gampang. Kalau kalian jenengan buka kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali. Salat 2 rakaat salat sunat taubat. Sujud kepada Allah berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa, diampuni oleh Allah. Tapi ini kalau kalian jenengan berbuat dosa kepada sesama manusia, pernah menyakiti orang lain, pernah mendolimi orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah ngapusi orang lain, pernah menipu orang lain, mohon maaf. Berat dosanya, Pak. Selama kulo kalian jenengan tidak mengikhlaskan, tidak meminta maaf kepada orang yang kita dolimi, maka kita bertaubat kepada Allah tidak akan diterima taubatnya oleh Allah sebelum orang yang kita sakiti memaafkan kepada kita, mengikhlaskan salahnya kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka di bulan Syawal ini pertama pertahankan amal ibadah kulo kalian jenengan dengan istiqomah. Yuk ada Ramadan, tidak ada Ramadan, tetap ahli baca Quran. Ada Ramadan, tidak ada Ramadan, tetap ahli sholat berjamaah. Walaupun ngapunten di berbagai tempat, kalau udah selesai Ramadan, yang sholat berjamaah tambah kathah nopo tambah sekedhik. Nah, cocok sami tenggen kula nggih ngoten. Itu artinya untuk meloloskan diri dari Ramadan agar kulo kalian jenengan menjadi orang yang sukses Ramadannya dengan Syawal, peningkatan ibadah setelah Ramadan bisa dihitung dengan jari, Pak. Kata-katai kulo kalian jenengan mantun Ramadan ibadai kendo. Padahal Syawal niku maknane meningkat, bukan kendo. Nopo kok kendo kakean mangan jajan. Riyoyo jajan tok akhirnya kak kober poso sunnah termasuk ustate. Lha kula niku diundang tiang bolak-balik pun niat Pak puasa Syawal diundang Ustaz ngapunten ceramah mantun duhur tenggen kula. Nggih dadak memburawon. Ustaz poso napa boten? Boten kula ngoten mawon. Kaya alim-alimu dhewe. Wong masalah puasa sunnah ae. Sing penting mantun puasa sunnah ae, Pak. Jenengan boten napa-napa terok-terok kula. Begitu diundang orang lain, wonten rapat warga rapat nopo Pak dadak rawon. Iki mau lah aku wis poso sunnah niat puasa Syawal batalaken ngoten mawon, Pak. Kecuali puasa wajib. Nyaur puasa wajib gak oleh, Pak. Niat ingsun nyaur puasa Ramadan. Dadak ditawari rawon, moh ya moh.
Tapi ini puasa Syawal boten nopo-nopo Pak, masih ada hari. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Pun anggap mawon kula kalian jenengan amal ibadahnya istiqomah. Berarti ini istiqomah berarti kula kalian jenengan lolos. Kalau istiqomah kula kalian jenengan sukses. Tugas kula kalian jenengan yang kedua sebagaimana yang diabadikan dalam Quran surah Ali Imran. Ini yang ditanyakan oleh saudara-saudara saya, mana dalilnya? Halal bihalal. Ali Imran 112. Duribat alaihimudz zillatu aynama fukifu illa bihablim minallah wa hablin minan nas. Sungguh kata Allah, engkau akan diliputi kemalangan, kehinaan di mana saja kamu berada kecuali kamu melaksanakan hablum minallah dan disempurnakan dengan melaksanakan hablum. Kesolehan individual tidak akan sempurna tanpa kesolehan sosial. Hubungan vertikal tegak lurus tidak akan sempurna tanpa hubungan horizontal mendatar. Hablum minallah tidak akan sempurna tanpa hablum minan nas. Makanya di dalam Al-Quran itu kula kalian jenengan baca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 43. Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kenapa antara sholat dan zakat tidak bisa dipisah-pisahkan? Karena sholat itu hablum minallah, zakat itu hablum. Kemudian ayat yang kedua inilah nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam melaksanakan hablum minan nas nuwun sewu ngapunten sak terengi. Di dalam melaksanakan hablum minan nas, ayo kula kalian jenengan sadari dengan sesadar-sadarnya. Sebelum kita melaksanakan silaturahim kanan kiri depan belakang kepada tetangga, kerabat, handai tolan, famili, kolega dan lain sebagainya. Yang harus kita laksanakan adalah 4 hal para rawuh. Kalau 4 hal ini tidak bisa kita laksanakan, mohon maaf. Panjenengan adalah ahli sedekah. Panjenengan adalah ahli ibadah umroh. Panjenengan sering melaksanakan ibadah haji. Panjenengan sering melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud sampai subuh. Panjenengan menghatamkan Al-Quran setiap hari. Panjenengan zikirnya ribuan bahkan ratusan ribu. Ketika 4 hal ini tidak dilaksanakan, mohon maaf, tidak ada pintu surga. Mohon maaf, niki agak serius nih. Apa keempat hal niku? Nuwun sewu. Yang pertama, ketika kula kalian jenengan melaksanakan halal bihalal, mohon maaf, 1, jangan dilupakan seorang ibu. Derajat seorang ibu diangkat oleh Allah 3:1. Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati? Ibumu. Siapakah yang harus aku hormati? Ibumu. Siapakah yang harus aku hormati? Ibumu. Siapakah yang harus aku hormati? Ya Rasulullah, bapakmu. Ummuka. 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 Abuka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah mengira ada surga jika ibu tidak ridho. Coba diingat sampai kita menyakiti hati ibu. Jangan sampai kita menyakiti hati seorang ibu. Kalau kita tidak tahu harus melakukan apa dengan ibu Anda, gimana harus minta maaf, gimana harus diikhlaskan semuanya,
saya sarankan temuilah ibu panjenengan sepanjang panjenengan masih punya ibu. Kalau minggu yang terakhir kulo kalian jenengan masih juga tidak mau bertemu dengan ibunya dengan alasan sesibuk apapun, mohon maaf, hangus Ramadan kulo kalian jenengan. Temui ibunya, datangi ibunya, cium tangannya, minta maaf, minta ridho. Karena di saat kulo kalian jenengan berjumpa dengan seorang ibu, seorang anak yang mencium tangan ibunya, pada saat itu Allah tersenyum memandang kulo kalian jenengan. Jika di saat seorang anak datang mengunjungi ibunya, bersimpuh di kaki ibunya, Allah tersenyum. Malaikat turun dari langit. Para jamaah, ini adalah pintu surga kita yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Ini adalah pintu surga kita yang tidak pernah diganti dengan tahajud. Ini adalah pintu surga yang tidak pernah diganti dengan bacaan Quran sebanyak apapun, dengan sedekah sebanyak apapun. Ini adalah pintu surga kita. Jadi nek kulo kali jenengan mengabaikan satu yang pertama ketika melaksanakan halal bihalal, ibu ega direken. Mohon maaf, hangus Ramadan kulo kali jenengan. Makanya di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 Allah menegaskan, Anishkur li waliwalidayk wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ayatnya ada pada lanjutannya ini. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Wa wassaynal insana, dan telah berwasiat Allah agar para manusia ingat kepada kedua orang tuanya. Biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya yang mengandung. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, hamil dalam keadaan payah yang serba payah. Payah yang sungguh payah. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, kemudian menyusui selama 2 tahun. Kemudian di akhir ayat itu Allah mengatakan anishkurli waliwalidayya. Perhatikan ayat ini para derek. Ini fatal nek ulo kalian jenengan keliru. Anishkurli, bersyukur kepadaku kata Allah, waliwalidayk, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi kalau anak tidak bersyukur kepada orang tua, kalau anak sudah tidak berbakti pada orang tua, berarti dianggap kufur kepada Allah. Anishkurli waliwalidayk, dijelaskan oleh Allah. Lihat perjuangan dan pengorbanan ibumu dalam keadaan hamil, dalam keadaan payah, serba payah. Kemudian menyapihmu selama 2 tahun, membesarkan dirimu selama 2 tahun. Ingat kata Allah,
Kalau di bulan Syawal seperti ini, kalau kalian jenengan masih juga melalaikan, melupakan jasa seorang ibu, mohon maaf banget, hangus Ramadan kulo kalian jenengan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya teringat dengan sejarah seorang tabi'in, seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Di mana Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Rasulullah, tapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Rasulullah, keinginannya, kerinduannya untuk berjumpa dengan Rasulullah sungguh luar biasa. Tapi punya ibu yang buta dan lumpuh. Ternyata Uwais Al-Qarni tidak berani meninggalkan ibunya seorang diri, walaupun harus berjumpa dengan Rasulullah. Padahal sudah minta izin, Bu, aku rindu, Bu, pengen ke Madinah dari Yaman, Pak. Kepengen kepanggih kali Kanjeng Nabi, Bu. Budalo, Nak, budalo, Kak Popo tinggal no ibu, Nak. Tapi di tengah perjalanan balik, Pak Uwais Al-Qarni mikir, lah ini aku kepanggih kali Kanjeng Nabi, terus yang menggendong ibuku ke kamar mandi siapa? Yang memandikan ibuku setiap hari ketika akan sholat siapa? Yang membersihkan ibuku ketika BAB siapa? Kalau bukan aku. Kembali, Pak. Ternyata Uwais Al-Qarni sadar bahwa ibunya memperbolehkan Uwais Al-Qarni berjumpa dengan Rasul karena terpaksa ingin menyenangkan hati anaknya. Ternyata Uwais Al-Qarni kembali tidak jadi, Pak. Karena tidak tega melihat ibunya yang lumpuh dan buta sendirian di rumahnya, walaupun harus berjumpa dengan seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Madinah Rasul didatangi malaikat Jibril, sampaikan ya Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar, sampaikan ya Muhammad kepada Sayyidina Umar, sampaikan ya Muhammad kepada Sayyidina Utsman dan Ali, bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang doanya tembus ke langit yang ketujuh, yang doanya tidak pernah diabaikan oleh Allah, yang doanya tidak pernah dilalaikan oleh Allah. Siapa dia? Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang fakir, bukan hanya miskin, Pak, fakir, nggak punya apa-apa. Tapi tidak terkenal di dunia, tapi di langit malaikat menggunjing. Malaikat selalu membicarakan kebaikan Uwais Al-Qarni. Di dunia tidak terkenal, tapi di langit terkenal. Doanya mampu membuka pintu langit. Sampai Rasulullah mengatakan, sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kalau ketemu dengan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman, yang di dalam lehernya, di belakang lehernya ada penyakit sopak, ada penyakit belang, mintalah doa, karena doa dari Uwais Al-Qarni tidak pernah diabaikan oleh Allah. Zaman Sayyidina Abu Bakar, di saat menjadi khalifah Rasul sampun seto, Pak. Abu Bakar jadi khalifah, Uwais Al-Qarni belum bisa datang ke Madinah. Sampai pada khalifah pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua yang menggantikan Abu Bakar, baru Uwais Al-Qarni datang ke Madinah ingin berjumpa dengan Rasulullah, padahal Rasulullah sampun seto. Di saat Sayyidina Umar melihat ada kafilah dari Yaman yang datang,
teringat pesan dari Rasulullah, kalau ada rombongan dari Yaman, kemudian ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, yang di belakang lehernya ada penyakit sopak belang, sudah sembuh tapi tinggal belangnya, maka mintalah doa, karena doa Uwais Al-Qarni selalu diterima oleh Allah, tidak pernah ditolak. Ditanyakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Uwais, ketika ditanya ada rombongan dari Yaman, ada enggak yang bernama Uwais? Ada. Uwais Al-Qarni ada di belakang, dia sedang mengembala kambing. Karena Uwais Al-Qarni memang kami sewa dengan biaya 6 dirham untuk menjaga kambing-kambing kami. Tugasnya cuma jaga kambing, Pak. Gajinya cuma 6 dirham. Silahkan cari sendiri di belakang, enggak salah. Ada presiden, cari penjaga sing ngengone kambing. Gak salah itu. Khalifah kepengen ketemu dengan Uwais. Ya orang rombongannya nggak ngerti bagaimana makom Uwais Al-Qarni. Ditanya oleh Uwais, oleh Umar bin Khattab, ya Uwais, kenapa kamu tidak mau datang ke Madinah? Kenapa kamu tidak berjumpa dengan Rasulullah? Nangis. Uwais Al-Qarni nangis ketika ditanya oleh Umar dengan pertanyaan seperti itu, bagaimana aku bisa bertemu dengan Rasulullah? Aku punya ibu dan ibuku tidak bisa aku tinggal. Aku punya ibu di mana ibuku tidak bisa berbuat apa-apa, dia lumpuh, dia buta. Kalau bukan aku terus siapa? Makanya kalau kalian jangan mengatakan berbakti pada orang tua kalau hanya menggendong ke rumah sakit. Jangan mengatakan kalau kalian dengan berbakti pada orang tua kalau hanya bisa mengobati ayah dan ibu di rumah sakit, mohon maaf. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengarkan baik-baik. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Uwais, ada salam dari Rasulullah untukmu. Begitu Uwais Al-Qarni mendapatkan salam dari Rasulullah, Uwais niki nangis, Pak. Kerinduannya yang begitu luar biasa kepengen berjumpa dengan Rasulullah tidak tersampaikan karena merawat seorang ibu. Tapi disalami oleh Rasulullah, sampaikan salamku untuk Uwais Al-Qarni. Ya Uwais, sekalipun kamu tidak berjumpa dengan Rasulullah, Rasul sudah mengirimkan salam untukmu, Uwais. Nangis Uwais, Pak. Kemudian dalam riwayat yang lain, pernah suatu ketika sang ibu yang lumpuh dan buta ini meminta kepada Uwais, anakku Uwais, sanggupkah engkau nak untuk menghajikan aku? Aku kepengin melaksanakan ibadah haji nak. Aku kepengin sebelum aku wafat nak, aku ingin menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Apakah engkau ada biaya untuk memberangkatkan aku ke Mekah dan Madinah? Padahal Uwais Al-Qarni boro-boro budal haji, gai mangan, gai nedoni kulo kurang. Tapi kalau ibu sudah minta, pantang bagi Uwais untuk menolak keinginan seorang ibu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam rangka untuk mengabulkan permintaan ibu yang kepengin berangkat haji, Uwais Al-Qarni membeli anak lembu. Anak lembu niku dibikinkan tempat sangkarnya di atas bukit, sehingga Uwais Al-Qarni bisa mengembalakan lembu ini dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, digendong lembu ini sampai lembu ini berbobot 100 kg. Selama 8 bulan Uwais Al-Qarni melatih tubuhnya turun dari bukit naik ke atas bukit dengan menggendong anak lembu yang sampai berbobot 100 kg sampai tubuh Uwais Al-Qarni kekar kuat. Ternyata itu adalah olahraga pemanasan
dalam rangka kepengen menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekkah Al-Mukarramah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ayo ibu kalau kepengen naik haji aku gendong. Bayangkan menggendong seorang ibu dari Yaman menuju Mekkah. Silahkan lihat di peta Pak. Berapa jarak antara Yaman ke Mekkah? Mungkin tidak jauh beda. Antara Yaman ke Mekkah sama dengan Madinah Mekkah. Atau mungkin lebih jauh lagi. Padahal kulo nih Pak. Naik bis dari Madinah menuju Mekkah Pak. Capek Pak. 7 jam perjalanan. Apalagi jalan kaki. Di tengah padang pasir yang begitu keras. Hawa yang ekstrim. Tapi Uwais Al-Qarni dengan tekadnya menggendong ibunya untuk melaksanakan rukun Islam, menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Di tengah perjalanan doa Uwais niku cuma setunggal Bapak Ibu. Ya Allah, ampuni dosa ibuku ya Allah. Ampuni dosa ibuku ya Allah. Sampai pada akhirnya sedikit demi sedikit, qalilan faqalilin, zira'an bi zira'in, langkah demi langkah dari Yaman sampai pula tiba di Madinah, sampai tiba di Mekkah di depan Ka'bah, sampai Uwais mengatakan bismillahi wallahu akbar. Ibuku, kita sudah berada di depan Ka'bah, menangis ibunya. Kemudian digendong sang ibu untuk tawaf 77 kali putaran di depan Ka'bah. Doanya cuma satu, ya Allah ampuni dosa ibuku ya Allah. Ya Allah ampuni dosa ibuku ya Allah. Ya Allah ampuni dosa ibuku ya Allah. Cuman itu doanya. Sampai putaran yang ke-7 sang ibu bertanya kepada Uwais, "Nah, kenapa kamu dari tadi kok selalu mendoakan ibu dengan berdoa kepada Allah di depan Ka'bah? Ampuni dosa ibuku ya Allah. Bagaimana dengan dosamu sendiri wahai anakku?" Uwais mengatakan, "Wahai ibuku, kalau engkau masuk surga, aku tinggal minta doa restu ibu. Restumu yang akan aku minta. Kalau kau ahli surga, pasti aku ahli surga. Karena aku bakti kepadamu, wahai ibuku." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Inilah figur yang pertama yang tidak pernah, yang tidak boleh kulo kalian jenengan abaikan di dalam melaksanakan halal bihalal. Sebab ketika kulo kalian jenengan melalaikan ini, mohon maaf, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada keridoan kedua orang tua. Murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Orang tua kita enggak butuh rumah kita. Orang tua kita enggak butuh mobil kita. Orang tua kita enggak butuh uang kita. Yang dibutuhkan oleh kedua orang tua kita, kehadiran kita. Yang dibutuhkan oleh orang tua kita, bakti kita pada orang tua. Kalau begitu bulan Syawal kulo kalian jenengan melalaikan itu, mohon maaf. Jangan harapkan kulo kalian jenengan berkah dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Inilah yang menyebabkan kenapa kulo kalian jenengan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Inilah kenapa kulo kalian jenengan rumah tangga kita tidak sakinah, tidak mawaddah, tidak warahmah. Karena kulo kalian jenengan pernah menyakiti hati orang tua. Dan di bulan Syawal belum pernah minta maaf pada orang tua. Jangan diabaikan ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua. Sosok yang kedua yang harus kita hormati adalah seorang ayah. Coba bayangkan dulu kalian jenengan wajah ayah kita masing-masing. Seorang ayah luar biasa yang berjuang semuanya, menukar kesenangannya dengan penderitaan demi anak-anaknya, menunda kebahagiaannya demi membahagiakan anak-anaknya.
menjual aset terbaiknya demi anak-anaknya agar anak-anaknya bisa sekolah, bisa punya pakaian, bisa punya kendaraan, menunda waktu istirahatnya hanya untuk anaknya bisa istirahat. Bahkan tidak jarang ada ayah di luar sana mengorbankan semuanya, bahkan kehormatan dirinya. Dia rela dibuat malu, dihinakan di hadapan manusia, dibuat malu, dihinakan, bahkan tidak hanya caci maki dengan kata-kata kasar, bahkan sampai kekerasan fisik pun seorang ayah bisa bertahan demi satu hal, ingin melihat senyum dari anak-anaknya. Lihat ayah kita yang kulitnya kering, kurus kerontang, kadang-kadang kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, kehujanan kepanasan di tengah jalan, demi untuk mencari sesuap nasi agar kulo kali jenengan bisa bertahan hidup. Kalau di bulan Syawal ini kulo kali jenengan mengabaikan kebaikan itu, maaf, Ramadan kulo kali jenengan hangus. Ramadan kulo kali jenengan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah disia-siakan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang harus kita laksanakan, yang harus kita perhatikan adalah pasangan kita. Halo, lanjut nopo boten? Masih dengar suara saya? Alhamdulillah, kita lanjut. Yang ketiga, sosok yang ketiga, jangan dilupakan pasangan kita. Niki halal bihalal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kita bermimpi akan masuk surga jika sosok pasangan hidup kita tidak bahagia bersama kita. Saya ulang sekali lagi. Niki sepele mawon, materi kulo kalian jenengan. Sederhana nih, tapi jangan sampai niki diabaikan. Jangan keluar dulu, ke dalam dulu. Jangan keluar dulu ke masyarakat, jangan, masih jauh, di dalam dulu. Bagaimana kulo kalian jenengan hubungan dengan ayah, dengan ibu, dengan istri saat ini? Ayo kulo kalian jenengan muhasabah. Jangan pernah kita bermimpi akan masuk surga jika sosok pasangan hidup kita tidak bahagia bersama kita. Kita sering dolimi, sering kita sakiti dengan kata-kata, mungkin dengan sikap. Demi Allah, kalau Anda ingin dapat surga, dapat ridho Allah, pastikan orang di samping Anda bahagia. Wahai para suami, jangan sakiti wanita yang sudah mewakafkan hidup matinya untuk Anda. Ayo suami istri harus kompak dalam kebaikan. Harus saling memaafkan, saling mendoakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Doakan Bapak Ibu, doakan boleh jadi pasangan Anda saat ini menderita bertahun-tahun selama bersama Anda. Kebaikan dia saat bersama bapaknya berganti dengan penderitaan bertahun-tahun. Tidak pernah ngomong maafkan jika dia punya salah. Begitu juga dengan istri. Mungkin suami Anda bukan suami terbaik. Mungkin dia belum bisa mewujudkan impian Anda. Tapi ketahuilah bahwa dia terus berusaha.
Dia terus berniat sama Allah, ya Allah, saya ingin bahagiakan dia, ya Allah. Maka penting bagi suami istri harus saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Jangan sampai terganjal di dalam hatinya ada unek-unek yang tidak keluar. Di bulan Syawal ini kulo kalian jenengan gak usah keluar, ke dalam dulu. Ayo berdua dengan istri kita. Kalau aku pernah menyakiti hati sampean, maafkan kesalahan aku. Begitu juga dengan istri. Mungkin istri pernah menyakiti hati suami, saling memaafkan. Sebab tidak ada surga bagi seorang istri atau bagi seorang suami yang pernah menyakitinya. Sementara kulo kali jenengan belum minta maaf, belum saling memaafkan antara suami dan istri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, sosok yang keempat adalah, jangan lupakan para jamaah, siapa dia? Orang yang memberikan ilmunya kepada kita. Orang yang mengajarkan kulo kalian jenengan tahu bagaimana jalan taat kepada Allah. Para kiai yang memberikan ilmunya kepada kulo kalian jenengan, dengan ilmunya kulo kalian jenengan kenal dengan Allah. Dengan ilmunya kulo kalian jenengan kenal dengan Al-Quran. Dengan ilmunya kulo kalian jenengan kenal dengan wudu. Dengan ilmunya kulo kalian ngerti mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang halal dan mana yang haram. Siapa dia? Guru-guru kita yang memberikan ilmunya kepada kita. Jangan pernah dilupakan. Ketika itu dilupakan, mohon maaf. Guru-guru kita pun juga termasuk orang tua kita. Orang tua itu menurut syariat ada 3. Pertama, yang melahirkan kita, ayah dan bunda kita. Yang kedua, yang memberikan anaknya kepada kita, mertua kita. Dan yang ketiga, orang tua itu yang memberikan ilmunya kepada kita. Para kiai, para ulama yang memberikan ilmunya kepada kita, membimbing kita sehingga kulo kali jenengan ngerti mana yang hak dan mana yang batil. Baru yang terakhir setelah kulo kali jenengan rampung yang 4 ini, baru melaksanakan halal bihalal keluar. Apa yang harus kita laksanakan? La isnani la yamdurullah yaumal qiyamah. Ada 2 golongan kata Rasulullah yang tidak pernah akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang tidak pernah akan disapa oleh Allah pada hari kiamat. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Wajarusu, dan seorang tetangga yang berbuat jahat kepada tetangganya. Para rawuh, dalamnya lautan masih bisa diukur. Dalamnya hati tidak ada yang tahu. Jikalau pedang lukai tubuh, masihkah ada harapan sembuh? Tapi kalau sudah mulut lukai hati, kemana obat harus dicari? Sepanjang tahun orang yang kita sakiti ingat dengan kata-kata kita. Kalau kulo kalian jenengan melupakan itu, padahal orang yang kita sakiti masih ingat dengan kata-kata kita. Dan kulo kalian jenengan epok-epok koyok gak dosa, mohon maaf, berat dosanya di hari akhirat. Maka di bulan Syawal inilah kulo kalian jenengan 2 golongan yang tidak pernah dianggap oleh Allah, tidak disapa oleh Allah. Orang yang memutuskan tali silaturahim, wajarusu, dan seorang tetangga yang berbuat jahat dengan tetangganya. Pernah jadi insiden, pernah niki wonten insiden para jamaah, kejadian. Apa kejadiannya? Kejadian seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi yang begitu dekat dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah niki dengan Salman kenal, teman dekat. Ke masjid bersama, kadang-kadang musyawarah bersama, kadang-kadang makan bersama, bercanda bersama. Tapi yang namanya teman itu kadang-kadang candaan,
Kadang-kadang bahasanya candaan, tapi teman kita dianggap serius, kemudian tersinggung. Niatnya ingin menghibur, tapi ternyata ujung-ujungnya kayak menyakiti. Wajar, Pak. Salman pernah memanggil Bilal. Wahai Bilal, kemarilah Bilal. Panggilan pertama, ternyata Bilal tidak dengar. Karena memang lagi ngelamun, Pak. Yang namanya orang ngelamun itu kan tidak akan pernah dengar. Dipanggil yang kedua, yang namanya panggilan yang kedua, kalau panggilan pertama tidak terdengar, pasti lebih keras. Bilal, ta'al. Wahai Bilal, kemari. Ternyata nggak dengar juga, Pak. Akhirnya timbul suudon. Niki sahabat, Pak. Timbul suudon dengan teman dekatnya. Nopo mali potongan kulo kali jenengan. Jelas nggih? Bilal niki dipanggil lagi ketiga kalinya oleh Salman. Yang namanya manggil dua kali sudah dengan keras. Gak didengar, Pak. Apalagi ada sifat suudon. Epok-epok gak kerungu padahal dengar. Menurut sangkaan Salman, akhirnya keluar kata-kata yang ketiga. Ya sawat ta'al. Wahai yang kehitam-hitaman, kemari. Ternyata panggilan yang ketiga ini didengar oleh Bilal. Dan Bilal tidak paham bahwa itu adalah panggilan yang ketiga. Taunya panggilan yang ketiga itu yang didengar. Dan Bilal pun tersinggung. Lapor pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bukankah Salman itu sahabatku? Bukankah Salman itu kemana-mana bersama aku? Ke masjid bersama, makan bersama, musyawarah bersama. Tapi kenapa dia mengatakan aku kehitam-hitaman ya Rasulullah? Mentang-mentang dia tinggi besar. Memang Salman Al-Farisi ini ganteng, Pak. Jadi dengan buka Salman Al-Farisi, ganteng. Hidungnya mancung. Kuning, kulitnya kuning langsat. Tinggi besar. Persis seperti bidang film India Sahrukan. Sementara Bilal bin Rabah wireng sing putih mek untuni tok. Tapi Bilal ini suaranya indah, Pak. Makanya Bilal itu termasuk muadzin yang pertama. Maka kalau muadzin yang pertama di Mekah niku bukan adzan isya, bukan adzan subuh, adzan salat malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh kok jam 3. Oh, iku adani salat tahajud. Ojo sampai musala Baitul Hidayah terok-terok gempar jam 3 dadak adan di sawat-watu jenengan. Maur. Jare Ustaz Wabi ku lho, terok-terok bilang jam 3 sok adan. Nggih biyen. Jenengan nek niki sekalipun jenengan adzan ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Salat tahajud ya ora. Baru nanti tanggal 29 gak usah diadzani. Allahu Akbar pasti tangi. Soalnya ono Liga Champion. Liga Champion, Pak. Ustaz kok ngerti ya? Ustaz juga sama-sama kepengen nonton juga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Beda Pak riyen niku adani Bilal sudah bangun. Sakniki adan subuh niku sik ngorok. Nggih napa nggih? Wonten napa boten enten? Kathah ngriki wonten napa boten enten? Tapi kula salut musala Baitul Hidayah niki lho Pak. Salut kula napa sekalipun mungkin sing jaler-jaler sing sepuh-sepuh niki boten enten sing ngadani. Lha niki sing ngadani, Pak. Winter saya pernah datang duluan ke sini, enggak ada yang ngadani, arek cilik sing ngadani. Iki nanti ternyata anak kecil pun juga terbiasa di sini untuk ngadani, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Oh, tanpa hikmah musholla niki. Lah nek kula kalian jenengan gak mampir, tidak dekat dengan musholla, terus kemana lagi kula kalian jenengan untuk menimba ilmu, Pak? Ayolah. Ayo pengajian 1 bulan 2 kali datang ke sini.
Biar kulo kalian jenengan ilmunya bertambah, pasti amal solehnya bertambah. Ngoten lho Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi tadi? Salman sudah menyakiti hati Bilal. Salman dalam rangka menebus dosa-dosanya karena dipanggil oleh Rasulullah. Salman, kalau kau minta pengadilan dunia, cepat minta maaf kepada Bilal. Halalkan salahnya. Tapi kalau kamu minta pengadilan akhirat, aku nggak mau ikut campur. Sudah terserah kamu. Mendengar nasihat dari Rasulullah, Salman langsung membawa Bilal ke padang pasir, Pak. Sekitar jam 2 siang terik, Pak. Dibuka baju atasnya Salman. Tertidur di atas bongkahan batu. Kepengen mendapatkan maaf dari Bilal. Bilal, maafkan aku sudah menyakiti engkau. Dengan kata-kata yang tidak senonoh. Agar aku bisa kau maafkan, aku ikhlas saat ini wahai Bilal. Aku sudah terlentang seperti ini. Silahkan injak sakarepmu, injak aku. Ide aku wis. Tapi tolong maafkan kesalahan aku. Bilal bukan seorang yang mentolo, Pak. Melihat temannya yang minta maaf dengan berlutut seperti itu. Dengan terlentang seperti itu, kepengen diinjak, hanya ingin mendapatkan maaf dari Bilal. Dipegang tangannya oleh Bilal, diangkat ke atas, dikerangkul Salman, Pak. Kemudian, wahai Salman, aku sudah maafkan kesalahannya sebelum engkau minta maaf kepadaku. Niki lho Pak, di zaman Kanjeng Nabi, zaman sakniki wis ngerti DE salah, wis ngerti sing resek DE. Orang sekampung sudah tahu bahwa DE sing resek, tapi sing resek niku koyok-koyok gak duwe salah. Wonten apa boten enten? Iya toh. Niki lho zaman sakniki. Ayo, orang seperti itu nggak bisa dinasehati, Pak. Dinasehati panjenengan malah tambah dilabrak. Sebab rumongso dia tidak pernah salah, walaupun salah. Resek, Pak. Tapi Rasulullah luar biasa. Ketika kula kalian jenengan menghadapi orang seperti ini, maka jalannya, ngapunten, jalannya ini, teori ini gampang, tapi prakteknya, dengarkan, seperti apa Ustadz? Siapa yang bisa mengamalkan ini yang terakhir dari penyampaian saya. Niki hikmah halal bihalal, Pak. Teori ini gampang, prakteknya satu. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada 3 perkara, siapa yang mampu melaksanakan ini maka dia akan dihisap dengan hisapan yang sempurna dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatnya. 3. 1. Tu'ti man haromakah, memberi tetangga sing med. Ayo, upload napa enteng? Ayo monio enteng mono. Ono wong bahil, Pak, jenengan gak ada tetangga bahil pelit. Tetapi panjenengan memberi orang yang bahil dan pelit itu dengan ikhlas. Wah, niki Pak, dirindukan oleh sorga. Kalau kalian jenengan, saya mohon maaf dengan Mas Wawan. Mas Wawan sering ngasih saya sering ngasih Mas Wawan biasa. Gini apa nggih? Mas Wawan loman, saya juga loman. Akhirnya saling ngasih, Pak. Biasa itu. Tapi bisakah Mas Wawan memberi tetangganya orang yang tidak pernah ngasih, Pak? Wis bahil pelit. Nek perlu sing didalakan niku dipangan malih, Pak. Niku pelit nih. Tenggen kula wonten tiyang ngatos mboten, Pak. Dijaluki sumbungan mahmoh mawon. Tenggen kula, Pak, ning ngriki mboten enten. Maksud kula mboten enten sing ngaku, mboten. Ayo pertama, nek kula kalian jenengan bisa ngiten Pak, calon penghuni surga. Berarti kula kalian jenengan maringi yang sing bahil itu karena tanpa pamrih.
Kemudian yang kedua, wa ta'fu amman dolamaka. Memaafkan orang-orang yang pernah mendolimi kita. Bisakah hari ini hulu kalian jenengan berdoa, ya Allah, orang yang pernah menyakiti aku, ya Allah, orang yang pernah menipu aku, ya Allah, orang yang pernah memfitnah aku, ya Allah, orang yang pernah membicarakan aibku, saat ini aku sudah maafkan ya Allah. Sebelum dia datang ke rumahku meminta maaf kepadaku, aku sudah memaafkannya ya Allah. Berat napa enteng? Ayo mono enteng mono. Wong kadang sudah minta maaf Pak, ngono ya saya turun dimaafkan. Seperti apa kok turun dimaafkan? Gak ikhlas Pak, gak mau tersenyum. Padahal urusan sepele loh Pak, jadi gede. Ya Allah. Orang yang baik adalah bukan membesar-besarkan masalah yang kecil jadi besar. Orang yang baik adalah mengecilkan masalah yang besar jadi wis salah. Gak popo, wis tak sepuro sampeyan ya Allah. Sampeyan iku buwun dinu tak fitnah, sampeyan iku buwun dinu, gak popo terusno. Ben dosa kok entek, sampeyan sing nanggung. Mboten mawon, Pak. Tapi rasane ati niku mededek padha ae, Pak. Kemudian yang paling akhir para jamaah, wa tasilu man qata'aka, menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita. Kalau saya sering datang ke rumah Mas Hasan sering datang ke rumah saya, itu biasa. Karena saya sering mengunjungi Mas Hasan sering mengunjungi saya. Tapi bisakah saya mengunjungi orang yang tidak pernah datang ke tempat saya? Bahkan orang yang memusuhi saya, bahkan orang yang pernah memfitnah saya datangi duluan. Itu hebat. Tapi teori ini gampang, prakteki paling ngomong kok ngimut Ustaz. Wong dhek sing resek kok aku disuruh jaluk sepuro. Ya mau. Tapi di saat kula kalian jenengan bisa melaksanakan ini, inilah halal bihalal yang sesungguhnya. Baru kula kalian jenengan bisa mengatakan minal aidin wal faizin. Sakniki pinter tiang-tiang Pak ngerti minal aidin wal faizin. Saya tanya Dajjal, apa sih minal aidin wal faizin? Ya jaluk sepuro Ustaz. Salah. Minal aidin wal faizin itu doa. Doanya orang yang tarawihnya istiqomah. Doanya orang yang setiap hari baca Quran di bulan Ramadan. Doanya orang yang selalu sholat berjamaah di bulan Ramadan. Ketika keluar bulan Ramadan mengatakan minal aidin wal faizin, tepak. Oh enggak tahu tarawih minal aidin wal faizin, teko endi? Gak tahu maca Quran minal aidin wal faizin, tarawih ini nggone royal. Kok minal aidin wal faizin teko endi? Jelas napa boten? Jelas napa boten? Jangan salah kaprah, gak tahu. Perasaan sampean gak tahu poso kok minal aidin wal faizin teko endi? Lah yen minal aidin wal faizin iku jaluk sepuro Ustaz, salah. Minta maaf itu bukan minal aidin wal faizin. Ucapkan Pak, kula kalian jenengan dulur ngapunten nggih, kula niku pernah ngrasani jenengan dinten Jumat jam 9 pagi kula ngrasani jenengan. Tolong maafkan nggih sin dinten Jumat. Sabtu nih gak ngrasani maneh. Enggih ngrasani jam 3. Nggih kula jaluk sepuro maneh. Ahad gak. Ahad nggih malih. Harus dijelaskan niku wonten catetane derek. Makanya kula kalian jenengan nek rasan-rasan niku kudu dicatat hari apa. Harus jelas. Saya datang ke Mas Wawan, mohon maaf Mas Wawan, saya pernah ngerasani Mas Wawan hari apa Ustaz? Hari Minggu. Maafkan Mas Wawan, aku punya salah nang sampean, tolong halalkan sing hari Minggu. Sing dinten Senin Ustaz. Iya, aku yang ngerasani sampean maneh. Niku harus jelas Pak. Jangan hanya sekadar minal aidin wal faizin, ampura nggih, mohon maaf. Jelaskan.
Mohon maaf Mas Wawan, aku kemarin bulan puasa Ramadan rasanya koyok bendino ngerasani sampean. Tolong yo, sekarang Idul Fitri maafkan kesalahan aku wis. Maafkan. Kata Mas Wawan, alhamdulillah Kak Popo sampean ngerasani aku tuh sok entek gara-gara sampean. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan halal bihalal yang dilaksanakan di Musholla Baitul Hidayah niki, dengan lantunan sholawat yang dikumandangkan oleh anak-anak kita tadi yang begitu merdunya, mudah-mudahan menambah sakralnya suasana ini dan menghantarkan hajat kulo kalian jenengan diterima oleh Allah, sehingga kulo kalian jenengan mendapatkan nilai minal aidin wal faizin, dari golongan orang-orang yang kembali kepada fitrah, dari golongan orang-orang yang kembali kepada keberuntungan, mendapatkan nilai muttaqin, mendapatkan pengampunan dosa, sehingga di bulan Syawal ini kulo kalian jenengan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Amin. Allahumma ala hadihin niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarraqana ba'dahu tafarraqan ma'sumah bi rahmatika wa inayatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tamjidana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah ya Aziz, kami sadar kami bisa berkumpul di majelis ini ya Rahman karena takdir-Mu. Kami sadar kami bisa bersilaturahim di majelis ini karena petunjuk-Mu. Dan kami sadar kami bisa menimba ilmu dengan pengajian di malam hari ini karena karunia dan kasih sayang-Mu. Maka takdirkan semua langkah kaki kami ke majelis ini ya Allah menjadi langkah-langkah kaki yang mampu menghapus dosa dan kesalahan kami, menambah amal ibadah kami, memperkuat iman Islam dan ihsan kami, dan memperkuat hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Ghafur, kemuliaan Ramadan telah berlalu. Kini tinggal kenangan dan harapan. Harapan agar ibadah kami hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya Allah, jadikan hari-hari kami semua Ramadan, Ya Allah. Sehingga ada Ramadan maupun tidak ada Ramadan kami tetap istiqomah baca Quran. Ada Ramadan maupun tidak ada Ramadan kami istiqomah sholat berjamaah. Ada Ramadan maupun tidak ada Ramadan kami tetap istiqomah. Kami tetap istiqomah sholat berjamaah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, yang merasa jadi jajaran takmir silahkan berdiri di depan untuk kemudian kita akan saling bersalaman